Para ulama menjelaskan bahwa agar kita bisa menyesal terhadap dosa-dosa yang diperbuat itu, ada disebut mukaddimah, permulaan tobat. Nah, dari permulaan tobat itu diharapkan timbul sesal. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa in qila alaysa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun wa lam yadhkur mimma zakartum min syara'itiha wa syaddattum syai'a, yuqalu lahu i'lam awwalan anna an-nadam ghairu maqdur lil 'abdi, ala tara annahu taqa'un nadamah an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu an la yakuna dhalik, wa taubatu maqduratun lil 'abdi ma'murun biha. Summa inna qad 'alimna annahu law nadima 'ala adh-dhunub lamma zahaba bidzalik jahuhu bainan nas aw maluhu bin nafaqah fiha fa inna dhalik la yakunu taubah bila raibin. Fa'alimta bidzalik anna bil khabar ma'nan lam tafhamhu min zahirih wa huwa anna an-nadam li ta'zimillah subhanahu wa ta'ala wa khawfi 'iqabihi mimma yab'atsu ala taubatin nasuh fa inna dhalik min sifatit taibin wa halihim. Fa innahu idza zakara azkara as-salasah allati hiya muqaddimatut taubah nadima wa hamalathu nadamah ala tarki ikhtiyari dzunub wa tabqa nadamatuhu bi qalbihi bil mustaqbal wa tahmiluhu ala al-ibtihal wa tadarrub. Maka sungguh dikatakan, adakah tidak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bermula penyesalan itu adalah tobat. Rasulullah menyatakan bahwa penyesalan itu adalah tobat. Dan beliau tidak menyebutkan dari apa-apa yang kalian sebutkan dari syarat-syaratnya tobat dan kalian bersangatan akan sesuatu. Pada minggu yang dahulu telah dijelaskan bahwa mukaddimah tobat itu ada 3. Syarat rukun tobat itu ada 3. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan bahwa bila mana ada penyesalan itulah tobat. Nah, di mana para ulama itu mengambil dalil bahwa tobat itu ada mukaddimahnya, tobat itu ada syarat rukunnya dan sebagainya. Nah, jadi para ulama ini menjabarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyesal itu sesuatu yang di luar daripada kehendak kita. Menyesal itu sesuatu yang di luar daripada kendali kita. Nah, kita sulit menimbulkan sesal dan kita sulit untuk menghilangkan atau meniadakan sesal itu.
Karena sesal itu di luar daripada kemampuan kita. Nah, menyesal. Sedangkan taubat itu adalah perintah. Bila mana taubat itu perintah, berarti itu bisa kita laksanakan. Sedangkan menyesal itu, kita kada akan bisa menghendaki adanya menyesal. Kalau kita menyesali sesuatu, nang kita kada hendak menyesalinya. Nah, jadi menyesal itu, ujar para ulama, di luar kemampuan, di luar ikhtiar kita. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa menimbulkan sesal itu? Agar ada tobat. Bagaimana kaifiatnya, caranya supaya sesal itu ada? Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa agar kita bisa menyesal terhadap dosa-dosa yang diperbuat itu, ada disebut mukaddimah, permulaan tobat. Nah, dari permulaan tobat itu diharapkan timbul sesal. Pertama, agar timbul sesal, kita melakukan dosa. Pertama, kita mengingat kejahatan, keburukan, bahaya daripada dosa. Kita ingat dulu itu, bahwa dulu aku pernah berbuat dosa. Berarti aku ini berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bila aku berbuat yang dilarang oleh Allah, berarti Allah itu tidak senang kepadaku. Bila Allah itu kada senang kepadaku, maka suatu saat Allah akan mengambil tindakan yang tegas, keras kepadaku. Baik di dunia atau di akhirat. Nah, apabila Allah itu tidak senang kepadaku karena aku berbuat dosa, maka amal ibadahku, segala kebaikan yang kulakukan akan ditolak oleh Allah. Nah, ini kita mengingat pertama dulu keburukan, kejahatan daripada sebuah dosa. Bahwa di dalam satu dosa itu ada kemurkaan Allah. Dan banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu akibat hanya satu dosa. Banyak orang yang masuk ke dalam neraka akibat hanya satu dosa. Kan di akhirat itu kita wajib percaya ada mizanul amal. Di akhirat itu nanti akan ada timbangan amal. Timbangan amal. Amal kebaikan ditimbang, sebelah kanan daun timbangan. Amal kejahatan pun ditimbang, sebelah kiri daun timbangan. Nah, ditimbang. Ada kebaikan buat sana. Ada kebaikan masukkan sebelah kanan. Ada kebaikan masukkan sebelah kanan. Walhasil 50 ada kebaikan misalnya. Nah, jadi timbangannya lebarat ke sebelah kanan. Nah, sekarang giliran hitungan dosa. Masukkan sebelah kiri. Masukkan sebelah kiri dosa-dosa. 50 sama 50 timbangan. Kebaikan 50, dosa 50. Sekalinya ada sebuting kejahatan yang tertinggal lagi. Tak dibuat ke sebelah kiri, barat sebelah kiri. Maka bila barat sebelah kiri, matinya ke neraka. Ini sebuting kejahatan aja yang menyebabkan kita ini masuk ke dalam neraka. Jakanya sama aja timbangan itu. Kita akan dimasukkan ke tempat yang namanya a'rab. Bainal jannah wan nar, antara surga neraka. Ini sama kebaikan keburukan. Kada ke neraka matinya, kada ke surga, dimasukkan ke tempat yang namanya al-a'rab. Nah, sesudah selesai proses segala makhluk,
hanyar orang yang di Arab ini masukkan ke dalam surga akhirnya. Pendudian tapinya. Kalau sama masih untung. Yang kita khawatirkan itu 50 biji amal kebaikan kita, 51 biji amal kejahatan. Nah, gara-gara sabiji ini yang menyebabkan kita masuk neraka. Nah, jadi supaya timbul kita penyesalan itu, yang pertama kita ingat dulu adalah bahayanya dosa. Nah, kita ingatkan dulu, aku ini pernah mencuri, pernah menipu orang, pernah berbuat minum kada baik yang haram, pernah makan yang haram, pernah, apalagi misalnya berbuat zina, pernah. Kita kumpulkan kejahatan-kejahatan kita. Oh, kalau ini banyaknya dosaku, berarti Allah itu sangat tidak senang kepadaku. Berarti Allah itu sangat murka kepadaku. Maka bila dimurkai oleh Allah, tentu kita akan binasa, tentu kita akan celaka. Nah, itu satu cara yang bisa menimbulkan penyesalan berbuat dosa. Nah, yang kedua, agar kita bisa menyesal berbuat dosa itu, mengingat dahsyatnya azab Allah. Mengingat beratnya azab Allah itu. Kita sakit gigi aja kalau kawa guring. Sakit gigi aja kalau kawa guring. Padahal gigi sabilah nang sakit ya tuh kalau kawa guring. Itu kada apa-apa dibanding daripada azab Allah yang disediakan bagi orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah. Hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa di alam kubur itu kalau orang-orang yang banyak maksiat, begitu masuk dalam kubur datang ular seperti leher unta, datang kala seperti bagal. Ini hadis Nabi menyatakan demikian. Betapa beratnya azab Allah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah. Nah, dua, yang kita ingat supaya kau menyesali dosa nih. Yang ketiga, kita melihat lemahnya kemampuan kita menghadapi hal-hal tersebut. Mampulah kita menghadapi ular yang kayak bulu unta itu. Ular yang kayak jari-jari kita sudah mati. Nah, itu disediakan Allah. Begitu dalam kubur, masuk kubur, ditutup, orang bulikan, sudah ular. Yang kayak leher unta, bulu unta. Ini hadis Rasulullah mengatakan demikian. Nah, lalu kita pikirkan, mampulah kita menghadapi ancaman itu? Mampukah kita menghadapi azab Allah itu? Nah, jadi tiga hal itu yang bisa membuat kita menyesal. Kalau kita mengetahui itu, kita sulit untuk menyesal. Orang yang habis harta karena berjudi, lalu dia menyesal, ini bukan tobat. Orang yang hilang kedudukannya karena perbuatannya, lalu dia menyesal berbuat itu, ini bukan tobat. Orang kebiasaan minum arak kebiasaan, obat-obatan narkoba. Nah, sudah umur 40-50 kena berpenyakitan awak. Jantung bermasalah, paru-paru bermasalah, ginjal bermasalah. Karena lagi mudanya, lagi anumnya kebiasaan mengonsumsi yang kada baik. Jadi dokter ikam ini paru-paru rusak, jantung ikam ini kada normal lagi, ginjal ikam ini kada baik lagi. Bahari ikam kebanyakan makan yang kada baik, narkoba, arak, macam-macam diminumi, spiritus diminum, alkohol diminum. Nah, lalu dipadahkan dokter kayak itu lalu menyesal, mau menyesalnya aku. Nah, ini kada tobat, menyesalnya karena penyakit macam-macam timbul. Nah, sesuatu sesal itu dianggap tobat apabila menyesalnya itu karena mengagungkan Allah, karena takut kepada Allah, itu nah menyesal yang disebut dengan tobat. Dan supaya menimbulkan sesal tadi, supaya ada melakukan
mengingat hal yang 3 perkara tadi. Nah, jadi itulah penjabaran daripada ulama yang menjabarkan, menguraikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nadam taubatun, menyesal itu adalah tobat. Asal menyesalnya itu semata-mata karena takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa bertobat dengan tobat yang baik dan tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mati wafat bersih daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل